Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bayangkan suatu hari ketika langit telah hancur, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, laut mulai meluap-luap, dan bumi tidak lagi seperti yang kita kenal. Hari itu, hari yang sudah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dikumpulkan di satu tempat yang sama. Di tanah yang luas, datar, tak ada pohon, tak ada tempat berlindung. Hanya ada matahari yang mendekat sejengkal di atas kepala. Tempat itu disebut Padang Mahsyar. Di sana manusia berdiri telanjang, ketakutan dan hina. Tak ada yang berani saling memandang. Ibu meninggalkan anaknya. Ayah lari dari keluarganya. Semua orang hanya berkata, "Diriku, diriku." Namun, ada satu sosok yang tidak berkata diriku, tetapi berkata umatku, umatku. Dia adalah Rasulullah. Bayangkan, setelah tiupan sangkakala kedua, seluruh manusia bangkit dari kubur masing-masing. Dalam keadaan bingung, gelisah, takut, semua berlarian menuju ke Padang Mahsyar. Tak ada kendaraan, tak ada tempat berteduh, hanya tubuh yang letih dan ketakutan yang membuncah. Matahari didekatkan, terasa seperti terbakar. Manusia mulai menjerit, anak kecil langsung beruban. Wanita menyusui meninggalkan bayinya. Bayi dalam kandungan pun langsung keguguran. Semua dalam kecemasan. Para malaikat berdiri mengelilingi, suara gemuruh memenuhi langit. Di situ tak ada suara manusia yang tenang. Semua menunggu satu hal, yaitu hisab. Lalu terdengar suara, datangkanlah para nabi dan rasul. Maka satu persatu para nabi datang. Nabi Adam, ketika dimintai syafaat oleh manusia, beliau berkata, "Tuhanku murka hari ini, tidak seperti murkanya sebelumnya. Aku pernah makan dari pohon itu. Diriku, diriku." Nabi Nuh berkata yang sama. Demikian pula Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Semua menolak memberi syafaat karena merasa malu atas kesalahan kecil mereka kepada Allah. Manusia terus berlarian, hingga akhirnya mereka mendatangi seorang lelaki mulia. Wajahnya bersinar, jubahnya penuh cahaya, suaranya lembut dan menyentuh. Dialah Nabi Muhammad SAW. Manusia memohon, "Wahai Muhammad, tolonglah kami, mintalah syafaat." Dan Rasulullah tidak berkata nafsi-nafsi seperti yang lainnya. Tapi beliau mengangkat tangannya ke langit, bersujud, dan berkata, "Ummati, ummati." Beliau tidak memikirkan diri beliau, tidak menyebut keluarga, tidak menyebut sahabat, tapi menyebut kita, umatnya. Bayangkan kita yang hidup 1400 tahun setelah beliau, tetapi tetap disebutnya, umatku. Lalu Rasulullah bersujud di hadapan Allah, dan berdoa dengan doa yang belum pernah didengar oleh siapapun. Allah pun berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikan syafaat maka aku kabulkan." Rasulullah menjawab, "Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku." Itulah yang disebut syafaatul uzma, syafaat agung yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Maka Allah perintahkan, "Mulailah hisab umatmu." Dari situ dimulailah proses pengadilan. Tapi ada kelompok yang mendapatkan kemuliaan. Mereka dipanggil satu persatu dan langsung masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Rasulullah bersabda, "Akan masuk surga 70.000 orang dari umatku tanpa hisab dan tanpa azab." Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak memakai jimat, dan hanya bergantung pada Allah. Rasulullah mencari mereka. Beliau memanggil, "Ummati, ummati." Di mana kalian? Di mana orang-orang yang menjaga sholatnya? Di mana yang bersabar di dunia? Yang menjaga lisannya? Yang mencintai sunnahku? Rasulullah melihat wajah-wajah ketakutan, lalu malaikat menunjukkan beberapa umatnya, namun wajah mereka hitam legam, tubuh terbakar. Mereka terlempar ke neraka. Beliau berkata, "Ya Rabb, mereka adalah umatku." Namun Allah berfirman, "Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat." Rasulullah menangis, air matanya mengalir. Beliau berkata, "Ya Allah, jika mereka harus disiksa, maka izinkan aku ikut bersama mereka." Itulah cinta Rasulullah kepada kita. Bahkan di hari ketika semua orang hanya peduli diri sendiri, beliau tetap peduli kepada kita. Sekarang saudaraku, tanyakan pada diri sendiri. Jika hari itu tiba, apakah Rasulullah akan mengenali kita? Apakah kita termasuk yang dipanggil dengan lembut oleh beliau? Ummati, ummati. Ataukah kita justru termasuk yang ditolak oleh malaikat karena kita mengubah ajaran beliau, meninggalkan sunnah beliau, menyia-nyiakan sholat, dan hidup tanpa peduli akhirat? Rasulullah pernah berkata, "Sungguh, aku rindu bertemu dengan saudaraku."
Para sahabat bertanya, "Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang datang setelahku, yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Kita yang hidup hari ini adalah mereka yang dirindukan Rasulullah. Saudaraku, hari itu pasti akan tiba. Hari yang panjang, mengerikan, penuh penderitaan. Tapi ada harapan, ada cahaya di tengah kegelapan, yaitu cinta Rasulullah kepada umatnya. Namun cinta beliau harus dibalas. Bagaimana kita membalasnya? Dengan mengikuti sunnahnya, dengan menjaga sholat, dengan berkata jujur, dengan menjauhi dosa dan maksiat, dengan hidup seperti beliau ajarkan, agar kelak, saat semua manusia sibuk dengan diri sendiri, kita mendengar suara itu. Ummati, ummati. Dan kita datang dengan wajah bercahaya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Inilah umatku,